Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan bersemangat menjalankan aktivitas hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah ya Ananda semua. Hari ini kita belajar tentang masih dalam tematik 2. Nah, Anak Umi, tahukah kamu apa itu kata baku? Ada yang tahu? Nah, berikut penjelasan, dengarkan ya Nanda. Kata baku digunakan dalam situasi resmi, seperti pada waktu dalam rapat atau pidato atau dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian, kata baku penulisannya itu harus sesuai dengan pedoman EYD atau ejaan bahasa yang disempurnakan. Nah, contoh kata baku berikut ini. Nah, yang tidak baku, yang pertama itu nasihat. Nah, sebenarnya kata yang bakunya yang dipakai itu adalah nasihat. Kemudian yang kedua, apotik itu tidak baku. Nah, kata bakunya yang dipakai itu adalah apotek. Kemudian contoh yang ketiga, kata yang tidak baku itu cuman. Ya, itu sering kita pakai dalam sehari-hari, cuman gitu kok gitu ya. Padahal sebenarnya kata bakunya adalah cuma. Kemudian contoh yang keempat, gubuk pakai G. Padahal sebenarnya adalah penulisannya gubuk pakai huruf K. Contoh yang terakhir, kata tidak baku jadwal. Sering kita ucapkan jadwal, padahal penulisannya adalah jadwal. Jadi penulisan yang benar adalah jadwal ya Nanda. Nah, itu tadi contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Anak-anak Umi yang hebat, untuk menambah pengetahuan kamu, cobalah kamu cari 10 kata lagi, kata yang baku dan kata yang tidak baku. Kamu bisa bertanya kepada ayah, bunda, kakak, atau bisa kamu cari di Google. Oke Ananda, selamat mengerjakan. Pada hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Coba kita baca teks berikut. Kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Nah, coba kamu perhatikan, ini adalah keong sawah. Keong sawah ya sering disebut dengan tutut. Keong sawah atau tutut hidup di daerah perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Selain dua contoh
tumbuhan dan hewan di atas, masih banyak lagi contoh dari hewan-hewan yang lain. Berikut ini adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti dagingnya, telurnya, dan susunya. Kemudian, manfaat yang kedua itu sebagai penghasil bahan sandang atau pakaian. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Ya, seratnya ya, bukan ulatnya. Kemudian seperti domba dapat menghasilkan wool yang diambil dari rambutnya. Kemudian kulit hewan seperti sapi dan kerbau juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Nah, manfaat yang ketiga itu penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Nah, selain kulit sapi, ada juga bulu angsa bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kok untuk olahraga. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Dan yang terakhir, penghasil tenaga. Tenaga gajah dapat dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Ada juga tenaga kuda bisa dimanfaatkan untuk menarik delman. Dan tenaga kerbau bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Selanjutnya, anak Umi, kita membahas manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, manfaatnya itu sebagai bahan makanan. Nah, bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah seperti batangnya, kemudian daunnya yang bisa kita makan seperti daun bayam. Kemudian ada lagi bunganya. Ada bunga yang bisa kita makan seperti contohnya bunga turi. Kemudian buahnya, ya, dan bijinya. Ya, itu sering kita makan biji padi, biji kuaci, gitu ya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Serat kapas bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kain katun. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Nah, yang keempat, manfaat tumbuhan sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk. Kemudian daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, manfaatnya sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Seperti getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kemudian kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit bisa dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Kemudian sebagai
bahan pewarna alami. Contohnya, tanaman yang digunakan sebagai bahan pewarna seperti sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel sebagai warna jingga, kunyit untuk bahan pewarna kuning. Kemudian manfaat tumbuhan yang terakhir yaitu menjaga kualitas air. Seperti tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut dan menjadi air tawar. Oke, itu tadi manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Sekarang anak Umi buka halaman 105, coba kerjakan tabel hewan, kemudian habitatnya dan manfaatnya bagi manusia. Begitu juga tumbuhan. Coba kerjakan 3 hewan dan 3 tumbuhan, apa manfaatnya bagi manusia. Selamat mengerjakan Ananda. Baik, anak Umi, itu tadi penjelasan dari Umi. Semoga kamu bisa melaksanakan pekerjaannya. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.